Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hi everybody, coming back again in podcast Q&A special Ramadan at SMPN 1 Sumeneb. With a topic about menjemput makroh di bulan Ramadan with the speaker Mr. Fauzi. Assalamualaikum Bapak Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami sedang ada di studio Si Keren, studio inspiratif, responsif, dan kreatif SMP Negeri 1 Sumeneb. Ya, Bapak Fauzi ini adalah salah satu alumni Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saat ini beliau sedang mengajar di SMP Negeri 1 Sumeneb sebagai guru pengajar PAI sekaligus pembina tahfidz. Bapak, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat, semangat, luar biasa. Alhamdulillah. Bagaimana nih kegiatan selama Ramadan, Bapak? Selama Ramadan kegiatan alhamdulillah lancar, semuanya dimudahkan. Alhamdulillah, semoga kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan bersama di bulan Ramadan. Mungkin Bapak ada yang mau disampaikan nih tentang bulan Ramadan atau tentang puasa nih ke pemirsa yang lagi nonton? Ya, terima kasih Mbak Aurel ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa Q&A Si Keren SMP Negeri 1 Sumeneb yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang luar biasa kali ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang mungkin perlu direnungkan kembali dalam kita menjalani hari-hari di bulan Ramadan, terutama hari-hari ke depan, karena ini tinggal separuhnya, nggak nyampe malah ya. Sudah separuh lebih kita jalani hari-hari bulan Ramadan ini. Nah, yang perlu kita renungkan kembali, apakah kita benar-benar melaksanakan puasa ini sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Apakah puasa kita yang sudah kita jalani ini benar-benar menjadi puasa yang ideal, yang menjadi sebab kita diampuni dosa-dosa, dianugerahi banyak rahmat dan anugerah oleh Allah, dan yang terakhir diselamatkan dari siksa api neraka. Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena kalau tidak evaluasi setiap hari apa yang kita lakukan terutama di bulan Ramadan ini, ya kita akan sama saja dengan bulan-bulan sebelumnya, atau bahkan mungkin bisa tambah berkurang amal-amal karena ini bulan puasa. Ya, di mana kondisi badan kita, fisik kita mungkin sedang lapar, lemah, lemes dan sebagainya. Ada dua sabda Rasulullah yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan baik ini, yang bisa menjadi renungan buat kita semuanya untuk puasa kita lebih meningkat baik secara kuantitas ataupun kualitasnya. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju'u wal atash. Atau di riwayat lain di hadis sahih itu, rubba shaimin laisa min siyamihi illal ju' wa rubba qaimin laisa min qiyamihi illa sahar. Ada banyak orang yang berpuasa, menjalani puasa di bulan Ramadan, tapi mereka tidak dapat apa-apa dari puasanya, ya, kecuali rasa lapar dan haus. Perutnya saja yang lapar, dahaga di tenggorokan, itu saja yang dirasakan, dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Rahmat kasih sayang Allah tidak dia dapatkan, maghfirah ampunan dari Allah tidak dia dapatkan, dan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan ibadah di bulan Ramadan juga tidak mereka dapatkan. Ini kan sangat miris sekali kalau kita berpuasa hanya dapat lapar dan haus. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu
membagi orang-orang yang berpuasa itu pada 3 golongan. Ada orang yang berpuasa di tingkat awam. Orang kebanyakan, ya, orang-orang awam itu berpuasanya hanya puasa perut. Ya. Jadi hanya menahan lapar dan haus ya. Dia tidak makan betul ya. Tapi dia tidak bisa menjaga dirinya dari perkataan-perkataan kotor, dari ghibah dan sebagainya. Ada orang di golongan yang kedua, orang-orang yang berpuasa tidak hanya perutnya saja yang dipuasakan, tapi seluruh anggota badannya dipuasakan. Ini yang termasuk siyamul khawais. Puasanya orang-orang yang spesial di mata Allah, yang istimewa ya. Puasa panca indera, jadi panca indera semua ya. Dari mata ketika melihatnya tidak mendatangkan dosa. Apa yang kita dengar juga, yang kita dengarkan juga tidak mendatangkan dosa ya. Jari-jari ini terutama di era medsos ini ketika bergerak memastikan bahwa jari-jari ini juga tidak menghadirkan banyak dosa begitu. Kaki ketika melangkah, langkahnya juga tidak menuju ke tempat-tempat yang mendatangkan dosa. Ini puasanya orang-orang yang khusus atau spesial. Golongan yang ketiga yaitu puasanya orang-orang yang lebih spesial lagi ya. Saya sering bilang itu super istimewa ya. Tidak hanya indera dan anggota tubuhnya yang dipuasakan dari hal-hal yang mendatangkan dosa, tapi juga hati. Bisikan-bisikan hati itu juga dipuasakan dari hal-hal yang mendatangkan dosa ya. Perasaan-perasaan negatif, perasaan-perasaan yang tidak baik ya, termasuk pikiran negatif juga ikut dipuasakan. Tapi ini memang tingkatannya sangat sulit. Yang minimal kita ada di level kedua ya. Puasanya orang-orang yang istimewa di mata Allah, yaitu dengan mempuasakan seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang mendatangkan dosa atau bisa merusak pahala puasa begitu. Itu yang pertama yang harus kita renungkan. Jadi harus kita terus renungi setiap harinya, sudahkah kita benar-benar berpuasa versi yang kedua ini? Ya. Nah, yang sabda Rasulullah yang kedua, yang ini menjadi motivasi mungkin untuk meningkatkan terus amal ibadah di bulan Ramadan ini. Sabda beliau yang berbunyi, ada 4 golongan manusia yang sangat dirindukan oleh surga ya. Jadi ada 4 golongan manusia yang benar-benar dirindukan oleh surga ya. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, itu bunyi Arabnya ya. Yang pertama siapa? Mereka itu yang dirindukan oleh surga. Yang pertama talil Quran, orang-orang yang gemar dan ingin selalu membaca Al-Quran. Mulutnya selalu basah dengan membaca Al-Quran ya. Tentu mungkin membacanya juga hanya membaca saja, bisa juga para penghafal itu juga otomatis membaca, dan terutama juga membaca isi dan bahkan mempraktekkan isinya. Ini yang disebut dengan talil Quran. Golongan manusia yang dirindukan surga yang kedua itu wahafizil lisan, orang yang selalu menjaga lisannya. Nah ini juga tidak cuma mulut ini dijaga dari masuknya makanan dan minuman, tapi juga mulut ini dijaga untuk mengeluarkan sesuatu yang mendatangkan dosa dan bisa merusak pahala puasa. Wahafizil lisan, orang-orang yang selalu menjaga lisannya dari perkataan kotor, perkataan keji, perkataan yang saya sering istilahkan perkataan kebun binatang begitu, perkataan yang menyakitkan hati orang lain itu. Itu kita harus selalu menjaga lisan kita. Ini yang dirindukan surga. Yang ketiga, orang-orang yang dirindukan surga ini adalah wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang sedang kelaparan. Biasanya di bulan Ramadan itu memang marak pembagian takjil ya. Dan ini memang terinspirasi dari mungkin sabda Rasulullah ini. Jadi ada semangat yang lebih ketika bulan Ramadan itu untuk orang-orang memberikan makan kepada orang-orang yang sedang berpuasa, terutama ketika buka puasa, dengan bagi-bagi takjil ya. Tapi tidak harus ketika maghrib saja. Kita bersedekah. Rasulullah itu ketika bulan Ramadan itu sedekahnya seperti angin, los gitu. Semakin banyak bersedekah. Jadi karena itu termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Yang terakhir yang dirindukan surga adalah wasaimin fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah ini kan kalau kita sekarang berada di bulan Ramadan, ini kan kita sudah termasuk 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Asal puasa kita ya, tidak cuma berpuasa, tapi juga yang pertama memperbanyak membaca Al-Quran minimal, apalagi sampai menghafalkan, merenungi isi dan mengamalkannya, itu yang terbaik. Yang kedua, mulut kita juga dipuasakan, menjaga lisan kita. Yang ketiga, kita semakin senang, semakin bersemangat untuk memberikan makan orang-orang yang sedang kelaparan. 4 ini ada di bulan Ramadan, bisa kita raih di bulan Ramadan, dan akhirnya kita akan benar-benar dirindukan dan akan menjadi penghuni surga. Jadi itu mungkin untuk prolog, untuk awal ya,
di kesempatan kali ini sebagai penyemangat dan inspirasi kita untuk meningkatkan amal ibadah puasa kita di bulan Ramadan tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fauzi atas penyampaiannya. Semoga itu bermanfaat untuk diri kita, untuk kita semua, untuk kedepannya, dan bisa kita terapkan mulai dari sekarang dan untuk masa depan kita nanti. Baik Bapak, langsung saja kita masuk ke tanya jawab yang sudah ditanyakan oleh para sobat Spensa di Instagram Spensa. Jadi yang pertama dari Renza Skia. Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Berpuasa tapi tidak sholat. Ada ya? Ada mungkin ya? Mungkin. Ya. Mungkin ada atau bahkan mungkin jangan-jangan banyak yang begitu. Puasanya iya, tapi sholatnya tidak ya. Atau mungkin sholatnya bolong-bolong gitu. Kita perlu petakan nih, tidak sholatnya itu karena apa? Jadi ulama itu membedakan dua golongan orang yang meninggalkan sholat ketika di bulan Ramadan, ketika sedang berpuasa. Yang pertama, kalau dia meninggalkan sholat karena yakin bahwa sholat tidak wajib, ya, atau bahkan mungkin guyon-guyon ya, ini ya. Bisa menjadi serius juga ini guyonnya ketika mengatakan wah wong sholat ini nggak wajib kok, sholat kan bisa dilanggar dan sebagainya, buat main-main gitu. Itu ketika orang punya keyakinan bahwa sholat ini tidak wajib, ya, boleh ditinggalkan, itu sudah murtad namanya, ar-riddah. Dan ar-riddah ini, murtad ini salah satu yang menyebabkan orang keluar dari agama Islam. Ya. Dan kalau mereka sudah tidak beragama Islam, otomatis puasanya juga batal. Jadi itu golongan yang pertama. Jadi orang ketika meninggalkan sholat dibarengin keyakinan bahwa sholat tidak lagi wajib atau boleh ditinggalkan, otomatis puasanya juga ikut batal. Karena dia otomatis juga sudah keluar dari agama Islam, murtad tadi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang mungkin yang nggak sholat karena lupa, atau mungkin karena malas, atau mungkin karena tertidur. Nah kalau ini masih tetap dikatakan sebagai muslim, ya, cuman berdosa. Ya. Tapi kalau tertidur misalkan ya, atau bahkan mungkin lupa itu juga dimaafkan ya. Tapi kalau karena malas dia tidak mengerjakan sholat tanpa diiring keyakinan bahwa sholat ini tidak wajib lagi, itu cuman berdosa saja. Berdosa dan harus segera bertaubat, dan dia harus mengkodok sholatnya, harus mengganti sholat yang ditinggalkan itu. Jadi tidak sampai keluar dari agama Islam. Dan puasanya, ini kan yang ditanyakan kan ketika berpuasa, puasanya tetap sah, walaupun dia meninggalkan sholat karena malas ya, karena malas, bukan karena yakin bahwa sholat ini tidak diwajibkan lagi atau boleh ditinggalkan begitu. Jadi puasanya tetap sah. Sholatnya bagaimana? Ya dosa meninggalkan sholat, dan dia harus menggantinya atau mengkodoknya, walaupun waktunya mungkin sudah lewat itu. Termasuk juga kalau misalkan tertidur ya, tidur sebelum duhur, bangunnya sampai asar misalkan, kan berarti nggak sholat duhur kan? Kalau itu memang benar-benar karena nggak bisa bangun dan nggak ada yang membangunkan misalkan, itu dimaafkan, tidak dosa. Tapi harus segera mengkodok ketika bangun, harus segera melaksanakan sholat yang ditinggalkan itu. Jadi begitu untuk hukum orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya dari NRNSA4. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya berpuasa tapi pacaran? Nah, ini menarik ini buat anak-anak muda ini ya. Anak-anak remaja ya. Kita kalau jalan-jalan di manapun itu ya, kadang-kadang kan memang menemukan, walaupun nggak boleh suudzon ya, menemukan anak remaja-remaja yang berduaan, tapi kita nggak suudzon ya. Tapi kalau itu ternyata memang sedang pacaran ya, dengan cara begitu, ini selama dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, itu hanya berdosa. Karena pacaran itu mendekati zina, padahal mendekati zina saja itu dilarang dalam Islam. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabuz zina. Jangan sekali-kali engkau mendekati zina. Dan pacaran ini bisa menjadi sarana untuk mendekatkan kita melakukan banyak dosa. Seperti melihat yang bukan mahram dengan syahwat, dengan nafsu. Mungkin juga mendengarkan kata-kata yang juga bisa mengganggu
apa namanya syahwat kita, bisa terpancing begitu ya. Apalagi sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat ya. Dan pacaran itu kan begitu, membangun adanya hubungan lawan jenis ya, yang bisa melanggar aturan-aturan syariat Islam. Salah satunya berpegangan tangan ya, boncengan kayak tas ransel misalkan ya, berpelukan. Mohon maaf, bahkan mungkin berciuman ya. Atau bahkan naudzubillah sampai melakukan hal-hal yang di atas itu ya. Nah itu kan bisa merusak ibadah puasanya juga ya. Tapi kalau selama dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, puasanya tetap sah, cuman ya bisa merusak pahala puasanya ya. Bisa merusak pahala puasanya. Tapi contoh nih, misalkan bersentuhan ya, berpegangan tangan misalkan, sampai keluar mani, itu bisa membatalkan puasa itu ya. Nggak cuman rusak pahala puasanya, tapi juga bisa membatalkan puasa ya. Karena salah satu yang membatalkan puasa itu ya berpegangan, bersentuhan kulit sampai inzal, keluar mani istilahnya itu ya. Jadi harus hati-hati ya. Dan memang harus ditinggal. Pacaran itu kan nggak ada manfaatnya ya. Lebih banyak madorotnya, dan itu memang salah satu jebakan dan cara-cara setan untuk menjerumuskan kita kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Itu mungkin Pak Aurin. Ya, baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaan kali ini. Nah, ingat ya para sobat Spensa, jangan pacaran ya. Buat apa sih pacaran itu? Nah, juga kebanyakan nih Bapak, kalau misalnya pas bulan-bulan biasa tuh ya, itu pacaran. Pas Ramadan itu putus, setelah Ramadan lanjut lagi tuh Bapak. Ya, itu kan cuman sekedar break ya. Status pacarannya kan, ya kalau dia selama bulan Ramadan misalkan break, nggak melakukan hal yang dilarang oleh agama, ya bagus ya. Tapi kalau niat untuk melanjutkan kembali hubungan yang bisa melanggar aturan syariat Allah, itu niatnya itu sudah niat nggak baik kan itu. Dan itu juga niat nggak baik itu dilakukan di bulan Ramadan. Padahal kan tadi kalau kembali ke awal, hati saja harus dipuasakan dari niat-niat jahat, niat-niat jelek begitu. Ya. Jadi begitu Pak Aurin. Ya, baik Bapak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Raya Alkonita. Ustadz, aroma sikat gigi yang membekas bisa membatalkan puasa atau tidak? Ya, para ulama itu memberikan hukum terhadap sikat gigi ya, ketika orang berpuasa terus melakukan sikat gigi ya. Pertama, sikat gigi yang tanpa pasta gigi ya. Kalau sikat giginya dari setelah terbit matahari atau setelah subuh ya, sampai duhur, itu nggak apa-apa, boleh, mubah hukumnya. Tapi ketika sudah tergelincir matahari dari tengah-tengah itu, sudah selepas duhur dan sampai maghrib itu dihukumi makruh ya. Karena menjaga kehati-hatian, ini merupakan bentuk kehati-hatian, khawatir itu bisa ada hal-hal yang masuk ke rongga tubuh kita itu. Termasuk juga pasta gigi ya. Pasta gigi ini sebaiknya dihindari ya. Kalau mau sikat gigi pakai pasta gigi, pakai odol, itu sebelum subuh lakukan itu. Nah, tapi ketika dilakukan setelah subuh, nggak apa-apa selama harus hati-hatinya lebih ditingkatkan lagi. Kenapa? Dikhawatirkan ada materi yang masuk. Odol itu kan materi, bisa ketelan gitu kan, dan itu bisa membatalkan puasa ya. Apalagi disengaja ya. Itu bisa membatalkan puasa. Terus lagi kumur saja, jangankan sikat gigi pakai odol, pakai pasta gigi. Kumur itu juga memang tetap disunahkan, tapi harus hati-hati, jangan sampai kebangetan itu kumurnya. Bahasanya itu mubalaghatul madmadah namanya. Ngencengin kumurnya sampai mungkin mendongak begitu ya, untuk mulutnya biar seger banget. Itu juga kalau sampai ketelan dengan begitu, itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau nggak sengaja itu nggak sampai membatalkan puasa. Makanya harus hati-hati, dan kumurnya yang ringan-ringan saja gitu. Itu untuk hukum orang yang sikat gigi ya. Nah, bagaimana dengan aroma itu? Aroma itu kan bukan materi. Aroma itu bukan materi. Sama dengan mencicipi makanan, asal nggak ditelan, dikeluarkan lagi itu boleh itu. Jadi hanya mencicipi manis tidak itu. Asal jangan ditelan ya, itu nggak apa-apa. Aroma pasta gigi itu kan juga, apalagi aroma pasta ini kan bukan materi.
Jadi kalau misalkan sikat gigi sebelum subuh, ketika sholat subuh aromanya masih ada, ya nggak masalah, nggak batal puasa itu. Jadi begitu Mbak Auren. Ya baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaan dari Rayal Konita. Selanjutnya dari PW Raf. Assalamualaikum, izin bertanya. Apakah menangis dapat membatalkan puasa? Kalau iya, karena apa? Terima kasih. Ya. Dalam Al-Quran itu ada firman Allah, falyadku qalilau walyabku katsira. Tertawalah sedikit, nangislah yang banyak. Ya. Pertanyaannya apa tadi? Menangis apakah bisa membatalkan puasa? Ya. Tapi menangisnya karena apa ya? Kalau nangis karena patah hati, karena ditinggal pacar itu ya nangis yang nggak berguna itu, dan bukan nggak termasuk perintah yang dalam Al-Quran. Menangis ini menangisi menyesali dosa-dosa yang kita lakukan ya, mengingat kebesaran Allah itu. Terus menyesali dosa-dosa yang kita lakukan itu diperbanyak begitu, karena itu bisa melembutkan hati menangis itu. Ya. Jadi menangis pada intinya walaupun di bulan Ramadan juga orang-orang menangis karena menyesali dosa-dosa yang pernah dilakukan, ya, pernah menyakiti orang lain dan sebagainya, pernah mendolimi orang lain, itu bagus justru itu. Dan sesuai dengan firman Allah tadi, perintah Allah dalam Al-Quran, memperbanyak menangis, mengurangi tertawa. Ya. Nah, cuman pertanyaannya kalau kemudian menangisnya lelehan air matanya itu masuk ke mulut, kan bisa saja kan, karena nangisnya mungkin air matanya deras, bisa masuk ke mulut ya, dan kemudian ditelan, itu yang membatalkan puasa ya. Jadi menangisnya kalau lelehan air matanya, tetesan air matanya sampai masuk ke mulut dan ditelan itu ya, itu bisa membatalkan puasa, itu menurut para ulama begitu ya. Tapi kalau masuk ke mulut kemudian diludahkan ya, dikeluarkan, itu ya nggak sampai membatalkan puasa. Jadi menangislah yang banyak, tapi ketika air mata melelehnya banyak, hati-hati, khawatir masuk ke mulut dan kemudian ditelan ya. Itu bisa membatalkan puasa. Nah, tapi kalau menangisnya itu tujuannya karena galau atau... Ya itu yang saya katakan tadi, karena galaunya galau karena apa? Galau karena banyak dosa, itu yang disarankan. Tapi kalau galaunya karena ditinggal pacar, diputusin pacar misalkan, ya itu menangis yang menurut saya ya tidak ada gunanya sih, tidak ada gunanya. Tapi kalau itu juga terjadi, menangisnya itu apakah membatalkan puasa? Juga tidak membatalkan puasa. Menangis karena sebab apapun itu tidak membatalkan puasa, itu intinya. Tapi kalau menangis dan lelehan air matanya masuk ke mulut, ada dua. Kalau segera dikeluarkan nggak membatalkan puasa, tapi kalau ditelan air matanya karena ini mumpung tenggorokannya kering misalkan, kesempatannya ada air mata terus ditelan, itu yang membatalkan puasa. Itu Mbak Auren. Nah, hati-hati ya bagi yang ya nangis. Sering nangis gitu ya? Iya, sering nangis mungkin karena lihat film atau boleh. Ya, lihat film atau terharu karena kelakuan seseorang di siang hari, mungkin hati-hati ya. Iya, itu termasuk yang disarankan ketika mungkin melihat penderitaan orang lain ya. Kita nangis tapi nggak sekedar nangis lah. Terus tergerak untuk membantu mereka, itu juga nangis yang disarankan dalam firman Allah itu ya. Walyabku katsira, nangislah yang banyak begitu. Oke, selanjutnya Bapak dari Syauki Muad. Pertanyaannya, Ustadz, saya mau tanya, apabila amal kita kurang, apakah boleh mengambil kotak amal di masjid? Ini pertanyaan guyonan unik. Ya. Perlu saya jawab ya? Ya nggak begitu juga ya. Itu kan bukannya amalnya berkurang, malah amalnya hancur itu ya. Amalnya malah bukan amal yang bertambah itu, malah dosa yang bertambah. Amalnya bisa terhapus, amal baiknya, dosanya bisa bertambah ya. Ini saya kira guyonan ya. Jadi jangan yang merasa amalnya kurang terus ngambil kotak amal, itu kan ya dosanya yang bertambah, bukan amalnya yang bertambah ya. Jadi itu Auren. Nah, ini juga terkait ini, itu kan kebanyakan sekarang kalau misalnya sholat tarawih di masjid tuh Bapak, itu kan sekarang kebanyakan tuh nerima zakat fitrah, ngasih uang gitu. Nah, ini kebanyakan orang itu ke masjid untuk sholat tarawih, tapi niatnya untuk dapat uang, bukan sholat. Nah, itu gimana? Innamal amalu binniyah ya. Jadi semua amal perbuatan kita memang tergantung niatnya. Karena niat ini bisa menjadikan apa yang kita lakukan menjadi bernilai ibadah, atau bahkan tidak bernilai apa-apa ya. Termasuk kalau kita beribadah niatnya karena uang, yaitu kita ibadahnya nggak diterima oleh Allah ya. Ya dapatnya apa? Dapatnya uangnya itu ya. Ibadahnya menjadi sia-sia ya. Karena bukan lagi karena Allah, karena lillah ya. Makanya ketika sholat juga
lillahi ta'ala kan begitu, bukan lil fulus, bukan karena uang ya. Tapi kalau berangkat sholat tarawihnya memang karena tujuannya itu ya, untuk mendapatkan uang, ya uangnya saja yang didapat, pahalanya nggak ada ya. Ya sholatnya tetap sah sih, tapi pahalanya nggak ada karena lagi-lagi niatnya untuk uang. Tapi kalau misalkan sholat tarawih di masjid kok tiba-tiba ada yang ngasih duit, terima, alhamdulillah, itu berarti kan rezeki buat kita. Iya. Jadi tidak harus yang penting jangan diniatkan hanya sholat tarawih untuk mendapatkan uang. Ya. Ya, baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya dari Sultan Fairil Ardiansyah. Pertanyaannya, bagaimana cara menghilangkan rasa was-was saat puasa? Seperti puasa saya batal atau tidak ya Bapak? Iya. Kalau sudah mengerjakan amal ibadah, kemudian timbul rasa was-was itu biasanya dari setan, bisikannya. Makanya ada kaidah dalam usul fiqh itu, al-yakinu la yuzalu bisyakki. Sudah yakin, sudah selesai mengerjakan ibadah, itu tidak bisa kemudian hilang itu amal, hanya gara-gara munculnya rasa syak. Syak itu was-was atau ragu. Terima enggak ya? Padahal sudah sholat. Ya sudah, itu abaikan ya. Karena itu bisikan setan. Termasuk yang puasa tadi itu, diterima enggak ya ada was-was begitu? Ya diterima, yakini aja ya diterima. Asal tadi itu puasanya tidak sampai mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa, atau istilahnya muftirat. Ada dua Mbak Aurel. Ada muftirat, ada muhbitot ya. Muftirat itu 10 yang membatalkan puasa. Kayak makan minum ya, muntah yang disengaja gitu ya. Melakukan hubungan suami istri di siang bulan Ramadan ya, termasuk pingsan dan sebagainya, itu yang muftirat. Ada yang muhbitot itu perbuatan-perbuatan yang merusak pahala puasa ya. Nah, itu juga harus dihindari ya. Kalau pertanyaannya tadi apa? Menghilangkan rasa was-was. Ya, kalau rasa was-wasnya tadi munculnya setelah melakukan ibadah apapun termasuk puasa, yaitu bisa saja upaya setan untuk membuat kita ragu dengan ibadah kita. Jadi abaikan saja dan yakini bahwa apa yang kita lakukan sudah benar. Tadi itu syaratnya. Asal kita sudah sesuai dengan syarat rukun dan menghindari dari hal-hal yang membatalkan, termasuk yang puasa itu. Oke Bapak. Pertanyaan selanjutnya dari Sultan Fairil Ardiansyah lagi. Assalamualaikum. Bagaimana cara menghilangkan rasa malas pada saat puasa? Rasa malas. Malas ini memang potensi orang yang berpuasa itu memang bisa malas ya. Iya. Apalagi dalam kondisi lapar, badan lemes gitu, bisa menjadi malas mengerjakan ibadah-ibadah yang dituntut di bulan Ramadan ya, atau fadilah-fadilah dari ibadah-ibadah yang seharusnya kita lakukan ya. Ya biar nggak malas, ada banyak trik sih. Mungkin boleh saya sebutkan beberapa ya. Yang pertama, kuatkan niat. Jadi segala sesuatu yang sudah diniatkan itu, insya Allah kita akan semangat melaksanakannya. Karena sudah ada komitmen, janji diri untuk melaksanakan dengan benar-benar serius dan karena Allah itu. Jadi kuatkan niat. Niatnya bukan karena apa-apa, niatnya karena Allah. Untuk mempersembahkan yang terbaik buat Allah. Perkuat niat. Yang kedua, biar nggak males ketika menjalani ibadah puasa dan menjalankan ibadah di bulan puasa ini. Sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah, kata Rasulullah itu. Sahurlah karena di dalam sahur itu ada barokah, ada kebaikan. Jadi ketika kita melaksanakan sahur itu kan bisa menambah energi di siang hari ketika menjalani puasa. Sehingga kita nggak lapar banget sampai lemes badan, nggak bisa mengerjakan apapun. Dan males-malesan mengerjakan itu. Sahur. Yang ketiga, perbanyak minum air putih. Jangan di siang hari ya, malamnya ya. Kan ketentuannya kan 8 gelas ya. Jadi kurangi minum yang ada kafeinnya. Ya minuman-minuman yang bersoda dan sebagainya kurangi. Perbanyak minum air putih ya. Itu bisa membantu juga ya. Terutama mungkin di detik-detik akhir waktu sahur itu banyakin minum air putih ya. Jadi kurangi makanan-makanan berlemak ya. Minum-minuman yang berwarna, yang bersoda, berkafein dan sebagainya itu. Itu ya yang ketiga. Yang keempat mungkin mengatur pola tidur. Kalau siang hari jangan tidur terlalu banyak. Kebanyakan tidur itu juga bisa membuat badan kita lemas itu ya. Bisa tambah malas itu, bukannya tambah seger malah tambah malas. Boleh tidur tapi harus diatur ya, jangan sampai berlebihan ya. Yang kelima, upayakan tetap olahraga ya. Jadi banyak orang ketika di bulan Ramadan ini ya dibuat tidur, pagi tidur, ya siang tidur, sore tidur sambil nunggu buka ya.
nggak baik. Yang baik itu pagi usahakan tetap olahraga ya. Ya yang baik itu kan 30 menit. Ya jangan olahraga yang berat ya, olahraga ringan aja, jalan kaki atau mungkin lari-lari kecil misalkan ya. Kalau toh olahraga yang juga menuntut kayak sepak bola dan sebagainya jangan berlebihan ya. Yang penting menjaga energi kita tetap bagus dalam menjalankan puasa ya. Vitalitas tubuh kita juga terjaga dengan baik ya. Yang selanjutnya mungkin Mbak Aurel yang nggak kalah pentingnya itu buat jadwal. Saya pernah menyampaikan di tahun lalu mungkin ya, manajemen based fasting ya, berpuasa berdasarkan pada manajemen, terutama waktu ini. Jadi waktunya benar-benar detail ya, dari habis sahur sampai jam 6 mau melakukan apa, dari jam 6 sampai zuhur mau melakukan apa saja, itu terjadwal ya, harus terjadwal. Karena kalau nggak terjadwal, apalagi anak-anak sekarang di era medsos ini bingung kan, ini mau ngapain lagi, ini ngaji sudah, sholat sunnah sudah, mau ngapain, lari-larinya biasanya ke HP ya. Tapi kalau sudah terjadwal itu kan sudah pasti apa yang mau dilakukan itu. Ya tentu kan, jangan cuma buat rencana, buat jadwal tapi nggak dilaksanakan. Kan saya sering istilahkan tuh, plan what you will do and do what you have planned ya. Jadi rencanakan apa yang mau dilakukan setiap harinya itu di bulan Ramadan ini, karena ini waktu-waktu terbaik ya. Bulan Ramadan ini datang hanya satu kali dalam satu tahun. Dan ini waktu-waktu terbaik, bulan terbaik ya. Dan ketika sudah punya rencana, punya jadwal, ya lakukan, laksanakan itu. Insya Allah itu akan menghindari dari rasa malas, ya berleha-leha, hanya buang-buang waktu begitu. Sudah ada agenda-agendanya. Nah yang terakhir mungkin selain buat jadwal ya, kita mendekatkan diri kepada orang-orang yang semangat gitu. Dan kita juga mencari motivasi dari banyak sumber, dari YouTube, dari bacaan-bacaan, dari tontonan ya, ceramah agama, mungkin motivasi dari motivator-motivator itu yang membuat kita selalu termotivasi, selalu bersemangat menjalani ibadah di bulan Ramadan ini. Itu mungkin beberapa trik untuk menghindari rasa malas ketika menjalani puasa di bulan Ramadan kali ini. Nah, jangan lupa dicatat dan diterapkan ya 7 poin tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Fauzi agar kalian tidak malas saat menjalankan puasa di bulan Ramadan. Baik, selanjutnya dari Nashifa RA. Pertanyaannya, hukumnya orang yang sudah baligh tapi tetap mokel disengaja. Gimana itu Pak Ustadz? Ya, kalau puasa di bulan Ramadan bagi seorang muslim yang baligh itu kan wajib. Ya. Jadi ketika dia tidak melaksanakan dengan cara salah satunya mokel itu kan buka sebelum waktunya kan. Gitu. Dengan sengaja atau mungkin curi-curi gitu. Yaitu dosa. Ya puasanya batal dan juga berdosa. Karena sudah Sudah mengabaikan perintah agama. Ya. Sudah meninggalkan perintah agama berupa berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Ya pasti berdosa ya. Dan orang yang berdosa ya segera istighfar, taubat dan jangan diulangi lagi. Harus mengakui kalau itu sudah yang dilakukan itu berdosa ya. Menyesali perbuatan yang sudah dilakukan itu dan berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi gitu. Jadi jangan dibuat hobi ya mokel di bulan Ramadan itu, atau mungkin berjarak setiap 3 hari sekali atau 1 minggu sekali mokel 1 hari, enggak benar itu ya. Sekali lagi itu dosa ya dan membatalkan puasa pastinya. Nah itu biasanya di sekolah itu kayak bilang, ayo mokel yuk, mokel gitu Bapak. Kadang ada yang bawa apa gitu dari rumahnya terus makan bareng-bareng diem-diem di kelas gitu Bapak biasanya. Biasanya ya. Iya. Aurel pernah melakukan? Tidak pernah. Enggak ya. Ya kalau cuma ngajak-ngajak tapi nggak dilakukan ya nggak masalah. Tapi juga mengajak kepada ketidakbaikan itu juga bisa menjadi jalan datangnya dosa ya, dapatnya dosa gitu. Tapi kalau kemudian ngajak dan kemudian apalagi sampai menginspirasi orang lain untuk mokel bareng ya. Mokel bareng ya, buka bareng, bukber tapi bukan pada saatnya yang dibolehkan, bukan pada waktunya. Yaitu dosa dan dosanya bisa berlipat kalau ngajak orang lain juga melakukan dosa bareng gitu ya. Gitu ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan ya. Bekerja samalah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan jangan bekerja sama dalam melakukan dosa ya dan permusuhannya. Itu kan mengerjakan dosa mokel itu. Iya. Kalau bekerja sama apalagi menjadi inisiatornya, menjadi yang mengajak berdakwah tapi untuk hal yang tidak baik, itu bisa berlipat. Selain dosa dia melakukan, dosanya orang yang diajak ketika dia juga mengerjakan, dia juga dapat dosanya. Itu Mbak Aurel. Iya baik.
Selanjutnya dari Fitri Windasari 56. Apakah semua dosa-dosa akan diampuni dengan tobat nasuha? Apa saja dosa-dosa yang tidak diampuni? Ya. Taubat itu bahasa Arab yang artinya kembali dari melakukan maksiat, kembali melakukan ketaatan. Ya. Jadi ketika orang melakukan dosa, meninggalkan perintah-perintah agama, ya, baik yang kecil ataupun yang besar, ya, itu dia sadar dan kemudian kembali kepada ketaatannya. Itu perintah agama. Ya. Dan ketika dia sudah bertaubat, taubat itu tapi ada syaratnya. Tadi sudah mungkin saya coba singgung ya. Yang pertama dia harus mengakui kalau dia sudah benar-benar melakukan hal-hal yang berdosa, ya. Atau hal-hal yang mendatangkan dosa. Yang kedua dia wajib menyesali. Ada rasa menyesal. Bahasa Arabnya an-nadam. An-nadam itu menyesal. Jangan banyak orang melakukan dosa tapi malah happy. Seneng kan? Melakukan dosa, dia cerita ke temannya, kok gelo. Tadi saya itu mokel bareng sama teman-teman. Asik loh. Malah seneng itu. Ya. Taubat nasuha itu tadi yang kedua harus menyesali perbuatan dosa itu. Yang ketiga, dia harus segera beristighfar memohon ampun kepada Allah. Dan yang tak kalah pentingnya, dia berkomitmen ya, untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Nah, ketika itu sudah dilakukan, ya dosa-dosa yang dilakukan tuh diampuni sama Allah. Dan semua dosa apapun, termasuk syirik sekalipun, kalau sudah bertaubat, sudah kembali ke jalan Allah, kembali ke ketaatan kepada Allah, ya diampuni dosanya. Makanya ada cerita itu, kalau nggak salah sahabatnya atau ulama besar ini, dia bertaubat, ya, dan kemudian untuk menemui seseorang, dia dalam perjalanan terus kemudian meninggal dunia. Itu seperti orang yang baru dilahirkan. Ya. Ketika orang bertaubat itu lepas dari dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa semuanya. Ya. Salah satu cara terbaiknya adalah dengan taubatan nasuh. Nasuha itu taubat yang sejati. Kan ada istilah guyonan. Ada tobat nasuha, ada tomat. Iya. Ya, habis tobat kumat, namanya tomat itu ya. Itu yang tobat palsu. Kalau taubatan nasuha itu taubat yang sejati. Syaratnya tadi 4 yang saya sebutkan itu. Itu Mbak Auren. Baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaan yang tadi. Selanjutnya dari One PS. Pertanyaannya, kenapa di Islam ada rukun Islam dan rukun iman, sedangkan di agama lain tidak? Apakah Islam susah rukun? Itu pertanyaan yang tidak ada benang merahnya ya. Jadi ya mungkin salah aja memaknai rukun itu kan, rukun arkan itu kan sebagai tiang agama ya. Ada rukun Islam ya, rukun tiang-tiang agama. Ketika orang dikatakan Islam ya wajib melaksanakan 5 hal ya sebagai rukun untuk memastikan dia Islamnya baik ya dan diterima keislamannya. Termasuk juga rukun iman juga begitu. Dikatakan ada 6 paket iman yang harus semuanya dimiliki. Tidak boleh iman 1, yang 2 nggak iman, nggak boleh. 6 ini satu paket yang harus dimiliki semuanya ya. Itu rukun iman ya. Ketika salah satunya tidak diimani ya, dari 6 rukun iman ini ya batal imannya secara keseluruhan itu. Jadi iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah ya. Iman kepada kitab Allah karena Al-Quran bisa dipegang, bisa dilihat. Tapi kepada malaikat nggak iman misalkan. Ya bisa batal keimanannya secara keseluruhan itu. Nah, kalau tadi apakah karena nggak rukun, nggak ada kaitannya dengan ini. Bukan rukun seperti itu yang dimaksudkan itu ya. Kalau masalah kerukunan dalam beragama atau antar agama itu beda permasalahannya itu ya. Jadi itu mungkin Mbak Aurel ini mungkin ya nggak tahu kurang paham dengan maksud rukun itu atau memang ini hanya guyonan saja mungkin ya. Ya, kalau masalah kerukunan antar umat beragama atau bahkan antar umat beragama ya itu juga termasuk perintah agama ya. Kita harus selalu rukun, tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling membuli ya. Harus selalu bersatu dalam kebaikan ya. Termasuk juga kita tidak boleh mendolimi orang yang beda agama atau beda dalam semuanya dengan kita itu. Itu semuanya kita harus rukun. Itu mungkin Pak Aurel jawabannya. Ya baik Bapak, ini sudah pertanyaan terakhir dari Sobat Spensa. Dari Nggak ada lagi sudah ya? Ya, Wenti. Ya,
Pertanyaannya, bagaimana hukumnya ketika sibuk bukber hingga melewatkan sholat maghrib? Ya. Bukber, ini fenomena yang selalu ada ketika di bulan Ramadan atau masuk bulan Ramadan ya. Bukber. Dan hampir di setiap sore itu ada yang bukber gitu ya. Iya. Dan memang nggak apa-apa asal niatnya benar gitu ya. Untuk membangun silaturahim, menguatkan tali silaturahim, tali kekeluargaan kita, persahabatan kita, itu malah sunnah ya. Sambil lalu kita makan bersama ya. Asal jangan ada niat-niat lain ya. Kalau bukber sama yang lain mahram, terus kemudian melakukan hal-hal yang maksiat dan mendatangkan dosa, ya bukbernya juga itu bisa menjadi jalan dosa kan itu. Pertanyaannya tadi, kalau bukber karena sibuk bukber atau melayani orang yang bukber kemudian dia meninggalkan sholat, ya dosa dong. Kan justru itu mengutamakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Iya. Sholat maghrib itu kan wajib. Ya. Iya. Wajib harus dikerjakan dalam kondisi apapun. Jangankan dalam kondisi normal, hanya karena sibuk bukber. Dalam kondisi perang lo wajib. Dalam kondisi orang yang sakit parah, ya, sampai nggak bisa menggerakkan badannya, itu tetap wajib. Asal masih bisa mungkin dengan kedipan mata. Atau nggak bisa berkedip juga, asal masih sadar, bisa sholat melalui pikirannya. Dalam kondisi perang saja itu masih diwajibkan sholat itu. Dalam kondisi kritis ya. Dalam kondisi menegangkan seperti itu masih wajib. Apalagi hanya karena bukber. Gitu. Itu tidak bisa dijadikan alasan sibuk bukber atau melayani orang yang bukber sampai meninggalkan sholat. Kalau itu dilakukan, ya dosa. Ya dosa besar dong. Karena sudah memang disengaja meninggalkan sholat itu ya. Dan ya itu harus segera taubat tadi itu. Harus segera taubat dan juga harus mengkodok sholatnya. Misalkan nggak sholat maghrib karena sibuk bukber atau melayani orang yang bukber sampai masuk waktu isya, itu harus sholat maghrib tetap dilaksanakan dengan cara kodoan, ya, mengganti sholat maghrib yang ditinggalkan tadi itu. Jadi begitu, jangan sampai ya kita bukber, asik bukber, sholat maghribnya menjadi korban, ya. Iya. Itu ya mengutamakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib, dan itu berdosa pastinya, Mbak Arin. Ya baik Bapak, terima kasih telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para sobat Spensa yang telah mengirimkan pertanyaan ke Instagram Spensa. Jadi kesimpulan dari pertemuan hari ini, ya di bulan Ramadan ini banyak-banyak ibadah ya, dan ibadahnya itu harus diniatkan karena Allah. Dan kalau semisal buat dosa nih, ya kita harus sadar diri terus ya kita menyesali perbuatan kita dan langsung bertaubat. Insya Allah langsung diterima oleh Allah dan pahalanya akan berlipat ganda karena di bulan Ramadan. Nah setelah Ramadan ini jangan berubah drastis pas kita di bulan Ramadan. Misal nih kita di bulan Ramadan kita alim-alim banget nih, kita sholat lah, kita rajin ngaji, kita rajin ke masjid. Tapi ketika setelah bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, kita sudah jarang sekali ke masjid, jarang ngaji, sholat hanya yang wajib. Jadi kita harus banyak belajar dari bulan Ramadan agar kita bisa menabung untuk di akhirat nanti. Boleh saya tambahkan Mbak Aurel ya? Oh, iya, Bapak. Jadi sebagai closing statement mungkin ya, sebagai penutup, mumpung saya diingatkan oleh Mbak Aurel tuh, betul ya. Jadi ciri-ciri orang yang puasanya diterima oleh Allah dan sukses ya. Kan la'allakum tattaqun ya. Semoga kalian semuanya harapannya menjadi orang-orang yang bertakwa. Kapan bertakwanya? Ya setelah Ramadan itu ya. Yeah. Jadi ketakwaannya meningkat, ibadahnya meningkat ya. Bukan lagi dan tidak lagi kembali ke sebelum Ramadan. Jadi ada beda, bisa dilihat. Kalau ada peningkatan dibandingkan sebelum Ramadan, ini Ramadan ini kayak kita di training gitu ya. Yeah. Saya sering bilang itu Ramadan itu kalau dipersonifikasi ya, itu seperti kita tuh kehadiran seorang coach. Bukan Sintayong ya, Coach Ramadan namanya ya. Jadi kita didatengin salah satu tamu hebat, tamu luar biasa yang bernama Ramadan, itu mendidik, membimbing, menggembleng dan mentraining kita selama 1 bulan itu. Nah berhasil tidaknya training ini ya kita lihat setelah itu ya. Apakah setelah di training, setelah digembleng itu ada peningkatan atau tidak? Kalau sama saja dengan sebelum Ramadan itu sudah rugi. Ini sabda Rasulullah ini ya. Jadi orang yang kemarin hari ini sama dengan kemarin itu rugi. Tapi kalau hari ini lebih baik daripada kemarin, itu orang yang beruntung. Ya. Itu yang mungkin akan mencapai
kualifikasi takwa yang sebenarnya itu. Jadi setelah bulan Ramadan di training habis selama 1 bulan dan ada peningkatan menjadi Superman, menjadi orang yang jauh berbeda dibandingkan sebelum Ramadan. Sholat sunnahnya bertambah banyak begitu ya, kualitas dan kuantitasnya, ngajinya juga semakin dekat, semakin mencintai Al-Quran itu, silaturahimnya juga semakin kencang, semakin sering begitu ya, bersedekahnya juga semakin banyak ya, itu semuanya bisa kita lihat kan setelah Ramadan. Dan pastinya coach Ramadan ini ya, seorang pelatih yang bernama Ramadan ini akan sangat bahagia ketika anak didiknya itu menjadi orang-orang yang menjadi lebih baik dibandingkan sebelum datangnya coach tadi itu ya. Jadi kita bahagiakan Ramadan, coach Ramadan ini dengan cara kita menjadi manusia yang berbeda, the different person, the different people yang tentunya lebih bertakwa, lebih meningkat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi ciri suksesnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mungkin begitu. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau dalam acara ini banyak yang kurang atau mungkin ada hal-hal yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Nah, jangan lupa juga ya, apa saja yang disampaikan sama Pak Fauzi tadi dicatat dan diterapkan mulai dari sekarang dan harus terus dikembangkan, mau di Ramadan, mau di bulan biasa atau mau di bulan apapun itu harus tetap ditingkatkan ibadah kita, dan jika melakukan dosa ya tetap kita harus bertobat dan terus di jalan yang lurus, di jalannya Allah. Baik, terima kasih Bapak atas waktu kesempatannya, terima kasih telah memberikan penyampaian materi yang sangat keren dan bermanfaat untuk kami semua. Ya, baik. Itu saja pertemuan kami kali ini. Ketemu lagi kami di Studio Si Keren, studio inspiratif, responsif, dan kreatif SMP Negeri 1 Sumeneb. Kami tutup. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Boleh saya tutup ya Bapak? Silakan. Iya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa dicatat, jangan lupa diterapkan ya Sobat Spensa. Jangan hanya bertanya, jangan hanya membantu lancar jalannya acara kami, tapi kalian nggak diterapin. Jangan lupa ya. Oke, mungkin segitu saja. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ya. Jangan lupa terus ikuti channel SMP Negeri 1 Sumeneb. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.